Coba lagi tos, saya Andi Prasetyo dan nanti selama 30 menit ke depan Anda kasih saja menggali informasi langsung dari tempat kejadiannya. Dan saat ini saya bersama-sama dengan Kepala BMKG Surabaya Pak ya, Yo Juanda, Kepala BMKG Juanda Surabaya Pak Samsul Huda untuk menjelaskan soal perubahan musim yang saat ini mungkin Anda rasakan di rumah, cukup panas udaranya, kemudian juga matahari cukup menyengat juga yang terasa bagi Anda yang ada di rumah. Tentu ini menjadi pertanyaan besar, ada apa sebenarnya terjadi di Surabaya ini atau mungkin di beberapa wilayah sehingga kok cuacanya sangat, ya kita menyebutnya sih ekstrim, tapi tidak tahu nanti istilahnya di BMKG seperti apa. Tapi yang pasti cuaca cukup panas ini memang membuat beberapa kalangan masyarakat merasa tidak nyaman karena begitu panasnya di jalan maupun di dalam ruangan pun juga terasa cukup panas. Dan ini kita langsung ngobrol aja ke Pak Samsul Huda sekaligus nanti detail-detailnya seperti apa sih yang terjadi saat ini. Baik Pak Samsul, apa sih yang terjadi sebenarnya saat ini gitu ya? Cuacanya luar biasa gitu, tidak seperti akhir bulan Agustus begitu kan, masih nggak terlalu terik begitu, sangat terik, sudah terik, panas begitu Pak Samsul, silakan Pak. Jadi cuaca di wilayah Indonesia pada umumnya ini kan secara garis besar ada musim kemarau dan ada musim hujan. Nah, dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya diwarnai kondisi seperti ini ya. Karena dari kemarau kan kering ya. Kemudian kalau musim hujan basah. Nah, dari kondisi kering ke basah ini kan ada peningkatan kelembaban. Nah, jadi pada bulan Oktober ini di samping memang karena lintasan matahari ini berada sekitar antara 8-9 derajat lintang selatan, maka ini posisi Surabaya yang kebetulan di lintang 7 derajat 23 menit. Nah, ini menimbulkan posisi atau sinar datang ya, ini jadi lebih besar, sehingga intensitas radiasi yang diterima permukaan ini lebih besar, sehingga suhunya cukup tinggi dan di samping itu mulai ada peningkatan kelembaban sehingga terasa panas dan mulai gerah gitu. Orang menyebut kelembaban yang dimaksud kelembaban itu apa? Apa karena panasnya sehingga terjadi uap dari panas bumi? Jadi pengertian kelembaban itu kan berapa besar kandungan uap air yang ada di dalam udara itu. Jadi itu. Nah, saat ini sedang tinggi gitu ya kelembapan yang. Sekarang ini ada peningkatan ya, rata-rata minimum tuh sekitar 40-50% dan paling bisa maksimum sampai 90% gitu. Dan itu tidak hanya bumi ya, manusia pun juga akan terjadi kelembapan, uap kita juga akan naik gitu Pak ya. Ya, dengan adanya peningkatan kelembaban otomatis terasa lebih gerah gitu. Itu ya, di samping ini karena sudah mulai adanya pembentukan awan di sekitar kita, sehingga kalau malam hari itu ada energi panas laten yang dikeluarkan dari awan itu sehingga menjadi lebih gerah gitu. Jadi panas itu diakibatkan kelembapan atau karena panas? Karena kita sering karena kita sering mengatakan begini orang, wah ini mendung ini jadi suasananya menjadi panas. Karena mendung akhirnya udaranya tidak terakumulasi. Apa seperti itu atau seperti apa sih pengertiannya? Ya, yang pertama penyebabnya jelas karena adanya radiasi ya. Radiasi mencapai permukaan sekarang ini lebih tinggi intensitasnya. Kemudian yang kedua adanya kelembaban yang meningkat sehingga pada malam hari itu dengan kelembaban itu radiasi yang keluar dari permukaan ini terhalang oleh udara yang lembab itu, sehingga balik ke permukaan sehingga terasa lebih panas. Dalam kondisi seperti ini juga angin juga terasa panas juga gitu Pak. Apa yang terjadi? Apakah karena itu? Ya, itu salah satu yang utama tadi sebabnya. Jadi intensitasnya lebih kuat sekarang ini. Nah, kondisi seperti ini diperkirakan sampai kapan Pak? Kalau suhu paling tinggi itu berada di sekitar bulan Oktober November itu.
Saat ini puncaknya. Iya, jadi puncaknya itu di Oktober November. Jadi menurut catatan kami yang dari data selama 30 tahun itu puncaknya itu terjadi malah bulan November itu. Selama 3 tahun berturut-turut ini Pak? Bukan pengalaman. Selama 30 tahun ini ya. 30 tahun. Ini ekstrimnya itu ada di sekitar ini bulan November sampai 37 derajat Celcius itu. Saat ini terakhir kapan Pak? Untuk minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini berapa Pak? Kisarannya? Kalau di catatan di lapangan kita ini sekitar 34. Sudah mencapai 34 ya? Ya. Sudah mencapai 37 Pak? Untuk hari-hari ini belum. Belum ya? Belum. Diperkirakan juga akan terus menaik. Saya kira ini sampai November ini kemungkinan bisa meningkat. Bisa meningkat sampai 40 kayaknya ya? Oh, nggak sampai lah ya? Enggak sampai ya. 37 aja juga cukup tinggi. 37 itu. Itu siang hari 34, untuk malam hari Pak? Untuk malam hari kalau suhu minimumnya ya kalau kondisi seperti ini sekitar 24-25 itu. Cukup panas sebenarnya ya. Oke, kita akan diskusikan lagi segmen berikutnya juga menjelaskan kira-kira bagaimana pergerakan angin di bulan-bulan ini atau di minggu-minggu ini seperti apa. Sampai menunjukkan bagan-bagan yang di sini atau mungkin data-data lain yang ada di BMKG itu Bapak. Nanti silakan dijelaskan di segmen berikutnya. Tetap saksikan TOS setelah berikut ini.